Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan apa yang coba saya bagikan ini saya praktekkan dulunya. Yaitu ada 5 prinsip dalam mencari jodoh ataupun pasangan hidup. Ingat ya, bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Jadi kita gak bisa sembarang comot, gak bisa. Gak bisa hanya karena dia ganteng, hanya karena dia cantik, gak bisa. Gak bisa hanya karena dia kaya, ya. Gak bisa hanya karena dia punya jabatan tinggi, gak bisa. Karena banyak orang akhirnya pisah atau bercerai, padahal kaya, padahal cantik, padahal tampan. Karena dasarnya bukan itu cuma tambahan aja. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat memberkati teman-teman muda, sehingga engkau memiliki pasangan atau jodoh yang the best. Oke? So berikut ini 5 prinsip dalam mencari jodoh ataupun pasangan hidup. Yang pertama, pastikan, sekali lagi, pastikan dia seiman dan seamen. Seiman itu udah pasti. Nggak bisa ditawar-tawar, nggak bisa dinego. Dasarnya apa? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Itu firman Tuhan loh. Sebab persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Nggak ada. Jadi kalau dibilang jangan, ya jangan. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan ajari Tuhan. Waktu dibilang jangan, ya jangan. Itu yang pertama, seiman, seamin. Seamin itu dalam arti sepadan. Sepadan itu begini. Sepadan itu bukan sama-sama satu suku, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama S1, S2, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama kulitnya harus sama putih, bukan. Sepadan itu mesti sama model rambutnya, bukan. Sepadan artinya itu saling. Tangan kiri saya dengan tangan kanan saya saling mengisi. Itu sepadan. Saling menolong, saling mendukung, saling memotivasi, saling memberi semangat, saling mendoakan. Ada saling. Jadi yang berperan di situ bukan cuma cowok ataupun ceweknya, tapi kedua-duanya saling memperhatikan, saling mencintai, saling mensupport, mendukung. Itu namanya seamin. Jadi yang pertama, pastikan dia seiman dan seamin. Ya, pastikan dulu dapat chemistry-nya. Oke? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan dia dewasa. Pastikan dewasa. Karena begini, dalam satu hubungan, siapapun tidak ada yang sempurna. Pasti akan ada kekurangan, pasti akan ada kelemahan, pasti akan ada kesalahpahaman, pasti akan ada masalah. Dan masalah hanya bisa diselesaikan orang yang dewasa. Orang yang kekanak-kanakan akan menambah masalah. Orang yang dewasa itu bisa bertukar pikiran, bisa memberikan solusi, bisa jadi partner dalam kehidupan. Masalah besar jadi kecil, masalah kecil bisa jadi hilang. Karena apa? Sudah dewasa. So, pastikan dia bertanggung jawab. Pastikan dia orangnya berkomitmen. Pastikan orangnya bekerja keras. Pastikan ciri-ciri orang dewasa ada pada dia. Ingat, yang berumur tidak jaminan dewasa. Ya, banyak orang berumur tapi sifatnya kekanak-kanakan. Jadi, pastikan dia dewasa. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah pastikan dia seorang yang bekerja keras. Ini wajib. Hanya orang yang rajin, yang bekerja keras akan diberkati Tuhan.
Ya benar kita mengandalkan Tuhan, benar kita harus berdoa, tapi jangan lupa harus bekerja keras juga. Jangan dilanggar itu ya. Jadi pastikan dia bekerja keras. Karena menjalin satu hubungan ataupun pernikahan tidak cukup hanya sekedar say I love you. Tidak cukup hanya sekedar say I miss you. Gak bisa. Dapur butuh berasap, memasak. Gak bisa kamu bilang I love you, tiba-tiba berasap. Gak bisa. Anak-anak nanti mereka butuh pendidikan. Gak bisa kamu bilang I love you, tiba-tiba jadi ada pendidikan. Gak bisa. Harus dia bekerja keras. Ya, jangan cari jodoh atau pasangan pemalas. Jangan. Kamu hanya akan dirugikan. Oke? So, pastikan yang ketiga itu dia bekerja keras. Oke, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip dalam mencari jodoh adalah pastikan dia memiliki visi. Kalau ini khusus untuk cowok. Karena cowoklah atau prialah atau suamilah yang membawa visi dalam hubungan ataupun pernikahan. Repot kalau dalam pernikahan ada dua visi. Repot dalam pernikahan kalau ada dua kemudi. Satu ke kanan, satu ke kiri. Nggak bisa. Yang benar adalah pria bawa visi, wanita mendukung visi pria. Suami bawa visi, istri mendukung visi suami. Itu yang benar. Satu nahkoda. Jadi pastikan dia memiliki visi. Nah, pertanyaan saya, teman-teman cewek yang nonton ini, apakah cowokmu atau pacarmu atau yang dekat sama kamu, apakah dia memiliki visi atau tidak? Atau jangan-jangan dia cuma gitu-gitu aja. Hari ini nongkrong di mana, besok nongkrong di mana, habiskan waktu, have fun, senang-senang. Nggak tahu apa yang dia kerjakan. Ditanya apa rencanamu, mengalir. Mengalir kemana nggak tahu, pokoknya mengalir. Repot kalau punya pacar yang seperti itu. Tapi kalau punya pacar yang punya visi, maka kamu akan menjadi seorang yang sangat beruntung. Karena kamu punya pasangan yang akan membawamu kepada masa depan, yang akan membawamu kepada hari depan yang luar biasa. Jadi sekarang pertanyaan saya, apakah visi daripada cowokmu? Coba nanti waktu kalian kencan, atau mungkin kalian waktu telepon atau chat, coba tanya ke dia, sayang, atau apa dia panggilanmu, apa sih visimu? Itu penting banget. Karena tanpa visi hanya akan muter-muter, gak tahu mau kemana, gak sadar waktu terbuang, waktu berjalan, muter-muter, tidak ada arah yang jelas. Jadi visi itu wajib ada bagi seorang cowok ataupun pria, sehingga hubungan atau pernikahan itu berjalan ke masa depan yang luar biasa. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip yang perlu atau wajib harus dalam mencari jodoh. Yang kelima adalah pastikan dia takut akan Tuhan. Nah, kenapa ini harus? Bagaimana kita tahu dia takut akan Tuhan? Secara umum, pada umumnya, orang yang takut akan Tuhan atau cinta Tuhan, dia akan suka beribadah. Cek apakah dia suka beribadah. Yang kedua, dia suka bersedekah. Yang ketiga, dia melayani Tuhan. Yang keempat, dia suka berdoa. Paling tidak keempat ini muncul dari dia, kelihatan dari dia. Ya bukan sih dia harus tunjukkan itu ke kamu, enggak. Tapi bisa kelihatan waktu kalian ngobrol atau telepon, sebelum menutup telepon atau sebelum mengakhiri berdoa sama-sama berdoa. Dan situ kan bisa dinilai. Karena begini, kalau Tuhan saja yang tidak kelihatan, dia cintai. Terlebih kamu yang kelihatan, dia akan sangat mencintaimu. Nah, tapi kalau kamu punya pasangan yang tidak takut Tuhan, bayangin Tuhan aja nggak dia takut, apalagi kamu. Siapa kamu? Tuhan aja dia nggak takut, apalagi kamu. Repot nantinya. So, pastikan dia takut akan Tuhan, sehingga mendatangkan perkenanan Tuhan, mendatangkan blessing daripada Tuhan. Nah, saya berharap kelima ini
engkau terapkan sehingga engkau mendapatkan atau mendapat pasangan atau jodoh yang terbaik. Oke? Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.